Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah rutin yang sudah seharusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan tentang salatnya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan syariat atau belum. Nah, dalam praktik salat berjamaah misalnya, ada kaidah-kaidah yang juga harus diperhatikan bagi imam dan makmum, karena jangan sampai hal kecil yang terabaikan atau tidak diperhatikan justru mengurangi keutamaan dan pahala salat berjamaah kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, insya Allah hari ini tema bahasan tasawuf yang akan kita bedah adalah terkait menjadi imam dan makmum dalam sholat. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Harisakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah. Seger. Oh betah, harus betah ya. Dan semoga hari ini kita semua yang menyaksikan Gapai Kemuliaan juga semangat ya untuk menuntut ilmu ya Pak Kiai. Amin, insya Allah. Bahasan kita masih soal sholat, tapi ini nanti bahasannya soal sholat berjamaah. Ternyata ada hal yang juga harus diperhatikan, nanti insya Allah kita akan bahas bersama pemirsa. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Pak Kiai, kita agak berbeda. Di segmen pertama ini kita akan langsung ya mendengarkan bersama pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk ya. Baik. Mari pemirsa, kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda. Saya jamaah Masjid Jami Muyasarin, Cipulir, Kebayoran Lama, ingin mengajukan pertanyaan seputar ibadah dalam pandangan para ahli tasawuf tentang imam dan makmum. Dalam sholat berjamaah itu, apakah mesti ada imam dan mesti ada makmum? Dan juga apa kelebihannya jikalau kita sholat berjamaah dengan sholat sendiri? Terkait pahala, mungkin kita pernah dengar bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak. Tetapi apakah atau adakah sebenarnya keuntungan daripada sholat berjamaah itu untuk kita secara pribadi? Sekian pertanyaan yang bisa saya ajukan. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari Bapak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, tadi pertanyaan dari Mas Samsul Huda di Jakarta, ada beberapa poin yang bisa menjadi pertanyaan pembuka juga ya Pak Kiai. Terkait sebenarnya kalau untuk sholat berjamaah, apakah memang harus ada imam dan makmum? Namanya aja berjamaah ya Pak Kiai ya. Iya. Oke, terus kemudian apa keutamaan ya sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sendiri? Dan secara khusus sebenarnya apa keutamaan dan kebaikan yang mungkin kita dapatkan dalam sholat berjamaah secara pribadi? Tafadhol Pak Kiai. Ya baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, khusus untuk yang bertanya tentang sholat berjamaah. Saya kira ini pertanyaan ini bisa dikembangkan dari kajian tasawuf. Artinya begini, bukankah imam sama makmum menjadi prasyarat untuk disebut dengan sholat berjamaah? Barangkali kita ngembangkannya, kata jamaah ya udah otomatis karena kalau salah satu unsur tidak ada maka tidak disebut sholat berjamaah. Apakah setiap orang bisa kita jadikan imam? Barangkali itu ya, kalau kajian tasawufnya. Jawabannya tidak bisa. Allah yataqaddam ya man yakrahul mu'minun ya. Enggak boleh diajukan seorang imam yang tidak disukai oleh masyarakatnya. Tidak disukai. Nah itu barangkali sehingga sholat berjamaah itu menyebabkan orang jadi lari dari masjid. Karena lantaran imamnya itu bukan orang yang dicintai. Nah oleh karena itu kepemimpinan dalam sholat itu juga menjadi dasar dalam prinsip-prinsip kita bermasyarakat. Nah pengurus masjid, takmir masjid itu wajib hukumnya untuk melakukan seleksi dari orang-orang yang layak untuk jadi imam. Kalau memang di satu klaster, di satu perumahan tidak ada, boleh kita memanggil dari orang luar yang diberikan transportasi ala kadarnya untuk menjadi imam. Jadi intinya
di luar aspek syariati bahwa ada aspek kemanusiaan yang dipertimbangkan. Nggak boleh orang yang menyenangkan, nggak boleh orang yang suaranya jelek. Oke, nggak boleh orang yang tidak disukai ya Pak Kiai. Nah, karena itu melahirkan orang tidak suka sholat berjamaah. Kalau udah kita nggak suka kan, ya kita males ya Pak Kiai ya. Nah, apalagi bermakmum gitu di belakangnya kan ya. Nah, suaranya juga. Yang kedua, dalam sholat berjamaah itu bisa jadi tidak terlihat berdua. Bisa jadi yang terlihat cuma imam. Nah, apa nggak ada makmumnya? Nggak ada manusia, karena yang ikut sama dia adalah bangsa jin. Jadi orang yang sudah pada level di atas kita, yang mereka biasa berdialog, sudah mengerti benar, ya, mereka sudah akrab, bahkan punya bagian dari sebuah kebersamaan di zaman Belanda, di zaman Jepang, kita kenal ya ulama-ulama itu yang dekat dengan sahabat-sahabatnya dari bangsa jin. Nah, ketika dia melakukan sholat berjamaah, apakah sah? Jawabannya sah, karena dia bisa lihat, dia kenal, dia mengerti ya tata caranya, dan dia tidak menjadi penghalang. Jadi bagi orang itu nggak ada bedanya dia jadi imam manusia atau bangsa jin. Nah, orang lihat dia cuma sendiri. Nah, itu bisa jadi terjadi ya. Jadi saya kembangkan dari pertanyaan ini supaya masuk pada ranah tasawuf itu seperti itu. Ya. Dan untuk dikatakan sholat berjamaah itu kan memang minimal tuh 2 orang ya Pak Kiai. Iya, minimal. Minimal 2 orang cukup ya. Jadi ada imam dan ada makmum gitu ya, dikatakan berjamaah. Kemudian itu tadi, apa kemuliaan yang didapatkan dari sholat berjamaah Pak Kiai dibandingkan dengan sholat munfarid atau sendirian? Kalau kita pernah bahas pada episode yang lalu, sebenarnya orang sholat berjamaah itu banyak keuntungannya. Pertama kan orang yang berlatih untuk disiplin. Orang yang biasa hidupnya teratur. Dan orang yang punya skala prioritas. Nah, dalam hal membuat skala prioritas, kalau urusan Tuhan dijadikan nomor 1, percayalah urusan di dunianya, urusan akhiratnya diatur sama Tuhan. Betul. Nah, ada orang yang tidak membuat skala prioritas tentang sholat. Yang oleh Allah sendiri, yang lain ini tergantung sholatmu ya. Itu kan sebenarnya bahasa kerennya itu skala prioritas. Tapi orang tidak menskala prioritaskan tentang sholat. Jangan berharap kemudahan, keberkahan dia punya. Kalau punya uang, punya harta bisa. Tapi keberkahan itu belum tentu bisa. Dan justru yang kita kejar tuh sebenarnya keberkahan itu. Bukan nominal, maksudnya ya oke lah ya, maksudnya nominal. Tapi sebenarnya esensinya adalah berkah atau tidaknya itu kan ya Pak Kiai. Nah, ada lagi tentang sholat berjamaah. Ini saya kembangkan dari pertanyaan ini tuh begini. Ketika COVID-19 kemarin itu kan sholat menjadi banyak tempat sholat. Karena tidak boleh berkerumun, maka musola, majlis taklim dijadikan tempat sholat Jumat. Nah, apakah boleh melakukan berjamaah sholat Jumat? Karena ini konteksnya berjamaah. Jadi khusus sholat Jumat itu nggak sama dengan ukuran sholat berjamaahnya sholat harian. Kalau tadi Mbak Mila mengatakan minimal 2 orang. Kalau sholat berjamaah dalam Jumat itu nggak boleh kurang dari 40. Ada yang mengatakan 40 plus imam, ada yang mengatakan enggak 40. Jadi plus imam jadi 41 gitu. Nah, ada orang yang memaksakan padahal ketika sholat Jumatnya itu cuma 10 orang, umpamanya 15 orang. Pada kajian mazhab Syafi'iyah ini tidak sah. Karena memang sholat berjamaah itu ada kriterianya. Harus ditentukan. Dan itu pun juga nggak boleh orang yang lewat, yang penting jumlahnya 40. Tetapi memang benar-benar orang yang mustautin, artinya yang tinggal di situ. Nah, jadi yang ada mukim memang di situ. Nah, mukim di situ ukur 40, selebihnya boleh ditambah dari orang lain. Nah, maka jadi permasalahan juga, apakah orang yang di Jakarta itu yang hidupnya di Bodetabek, mereka itu sholat Jumatnya di kantornya itu apakah sah? Karena dia bukan mustautin untuk mengukur 40. Itu memang banyak kajian.
Nah, pendapat. ulama-ulama bersepakat dan ini bagian dari pengembangan pertanyaan ini tadi, boleh. Jadi dia orang yang, kan dulu di zaman Nabi tidak ada nih, orang yang bekerja antar provinsi. Antar provinsi tidak terjadi. Dan pekerjaannya kan tidak seberagam sekarang kan Pak Kiai. Iya. Mobilitasnya juga. Maka dia dihukumkan seperti orang yang punya 2 istri. Apabila di Jakarta, karena dia kan tinggalnya di Bodetabek. Tetapi kalau volume dalam 24 jam dia lebih lama di Jakarta. Kalau ditanya domisilinya Bodetabek. Tapi berapa lama dia yang dihabiskan waktunya dihabisnya dalam di sehari Jakarta. Maka dia hukumnya seperti orang yang 2 istri. Apabila dia lagi di Jakarta, maka dia wajib sholat Jumatnya di Jakarta. Betul. Tapi apabila kalau lagi tanggal merah hari Jumat, maka Di dia rumah, wajibnya di daerahnya. Baik. Ya. Menarik sekali, tapi kita harus sudah dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjadi Imam dan Makmum Sholat. Pak Kiai, kita ke judulnya nih, menjadi imam dan makmum dalam sholat. Tadi Pak Kiai sempat sebutkan di segmen pertama bahwa kaidah-kaidah yang juga perlu diperhatikan adalah memilih imam itu harus yang juga disenangi. Suaranya juga yang bagus ya, yang juga berilmu. Tapi sebenarnya ada kaidah-kaidah khusus nggak untuk memilih beliau ini memang pantas dibandingkan yang lain? Apa yang mesti diperhatikan? Iya, ada ukuran yang dibuat oleh ulama-ulama salafi mengatakan laisa ba'dal anbiya'i afdalu minal ulama. Tidak ada orang yang lebih unggul dari selain nabi itu kecuali ulama. Kata ulama itu kan simbolik dari sebuah di mana orang punya kapasitas keilmuan. Nah, jadi kalau kita mau mengangkat imam di lingkungan kita yang semuanya di perkampungan yang sama, perumahan yang sama, siapa di antara situ yang paling alim? Nah, yang paling alim ya. Yang paling alim, kayak itu representasi dari sebuah kata ulama. Gitu. Ulama alim. Nah, maka dia pengganti nabi di lingkungan itu. Tidak ada yang lebih afdal lagi kecuali orang yang berilmu. Kecuali ada orang yang lulusannya sama, yang dianggap sama. Punya ilmu yang sama gitu ya. Iya, sama. Maka ulama mengatakan level berikutnya yang dipertimbang mana yang lebih waro. Waro itu orang yang lebih berhati-hati dalam beragamanya. Yang ini makannya suka biasa, nontonnya biasa, bergaul biasa. Yang ini enggak nih. Nah, kan dia dianggapnya lebih waro. Kalau sama-sama nah, gimana? Kalau waronya itu sama, maka aina ajmalu minhum. Siapa yang paling posturnya paling ganteng? Oh, itu juga ini. Iya, jadi pertimbangan ganteng suara, ganteng tampilan. Karena memang imam itu menarik kalau imamnya itu maaf petot gitu. Boleh jadi makmumnya kalau petot semua namanya. Yang bindeng maksudnya ajmal. Yang bindel, yang sumbing, yang itu diseleksi. Oke. Kalau sama-sama gimana? Semuanya sama-sama mana? Mana yang istrinya 2 lebih bagus dari yang istrinya pertama? Wah, ini harus ditanyakan ini. Kenapa? Kenapa pakai itu jadi ukuran? Itu kalau kita lihat dari mana hadisnya yang mengatakan istri 2 lebih bagus dari istri yang pertama. Di hadisnya tidak ada, di Qur'annya tidak ada. Tapi di kalangan ulama dimasukkan, kalangan fuqaha. Pertimbangannya kalau dia punya 2, dia punya 3, maka dia lebih stabil emosionalnya. Oh, oke. Kalau yang satu masih kalah dengan yang 2, dia lebih stabil dan dia lebih biasa berhadapan dengan komunikasinya lebih stabil ya, emosionalnya lebih bagus. Betul, karena menghadapi perempuan yang lebih dari satu kan, itu butuh skill, itu butuh mental yang ini juga ya. Tapi itu tidak hadisiyah, tidak Qur'aniyah. Hanya pertimbangan manusiawi ya. Oke. Jadi itu ya Pak Kiai ya. Kalau untuk misalnya sepuh atau tidaknya itu jadi pertimbangan nggak Pak Kiai? Sama, salah satu yang
yang dipertimbangkan gitu, kalau ada yang semuanya kriterianya sama, yang satu lebih tua, yang lebih muda, maka lebih tua didahulukan. Kenapa? Pasti dia lebih berhati-hati. Oke. Jadi itu tadi ya. Aspek waro itu pengembangannya banyak. Dari situ ya. Oke, paham. Nah Pak Kiai, misalnya saya pulang kampung, ya kan saya pulang kampung, kita pulang kampung ya ke asal kita, ke daerah kita gitu. Kita merasa memang sudah punya kualifikasi untuk bisa jadi imam sebenarnya. Tapi kan di situ ada imam rawatib yang biasa mengimami juga ya di masjid setempat. Apakah kita juga boleh untuk mengajukan diri jadi imam? Nggak ya udah boleh. inisiatif aja, ya udah saya aja deh yang jadi imam gitu. Pede karena udah mungkin secara keilmuan. Salah satu kemuliaan Islam itu jangan mengangkat orang yang meminta. Wow. Ini berlaku di semua aspek hal. kehidupan. Semua Masya hal. Allah. Jadi Tuh, kalau ada yang minta-minta jangan. paslon 3 ini semuanya memajukan nggak memenuhi kriteria. Jadi yang memenuhi kriteria itu orang yang memenuhi persyaratan tapi dia tidak memajukan diri. Okay. Maka dia yang Masya dirayu Allah. untuk memimpin. Nah begitu juga, ini kan ngomong imam. Sangat relate ya tapi ya Iya. untuk suasana politis yang tengah panas ini Pak Kiai. Iya, Oke, supaya adem. Ya, supaya adem, betul. Nah, jadi di masyarakat kita itu, kita jangan menganggap, kan kalau orang menawarkan itu dia menganggap lebih bagus. Iya, kadang-kadang merasa kayak ya saya mampu kok gitu. Iya. Merasa mampu. Salah satu tradisi di kalangan sahabat Nabi ketika Nabi sudah wafat, yang terjadi mudafatul imamah. Apa tuh, Pak? Sulit mencari imam dari lantaran para sahabat itu mendahulukan yang lainnya. Sebabnya itharuhum ala ikhwani. Dia lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Jadi dia mendudukan orang lain lebih bagus, lebih sempurna, lebih apa? Itharuhum ala ikhwani. Yang kedua, khaufuhum ala sahwih. Dia menganggap ibadahnya lebih jelek. Sehingga mudafatul imamah terjadi di kalangan sahabat. Udah. Iya, Jadi sampai dipaksa benar baru maju dia. Nah itu sebenarnya warok semua. Sehingga seperti itu terjadi. Itu mengapa kita nggak boleh. Jadi kalau kita pulang kampung, maka yang layak, yang bagus, yang sempurna, yang afdol jadi imam di kampung itu imam rawatib. Walaupun kita ustadz yang sudah dikenal karena tampil di CNN TV mamanya gitu. Wah Mbak Mila ini mesti jadi imam. Jangan ya. Jadi Kita harus mendudukkan kita. menunjukkan. Ya, jadi lebih kata afdalnya dia yang mesti. tetap ya kita apa ya? Ya itu mendahulukan yang imam rawatib. Tapi kalau misalnya kita diminta boleh dong Pak. Oh Kiai? kalau diminta boleh ya. Bahkan di Jakarta ini kan metropolitan ini yang menjadikan berbeda bahwa hampir di semua masjid itu khotibnya itu dari luar semua. Iya. Ya, berarti undangan semua itu. Itu kan maknanya afdoliyah imam yang ada di situ, khatib ada di situ kan jadi seakan-akan nilainya berkurang gitu. Karena memang tingkat kebutuhan, pemahaman, wawasan, intelektualitas itu sangat diperlukan di Jakarta. Berarti Pak Kiai, nah ini masuk ke dalam, kalau kita sudah merasa itu tadi ya, merasa mungkin mampu menjadi imam, tapi kan kita juga harus tahu bahwa tanggung jawab imam itu juga nggak main-main. Seperti apa sih sebenarnya tanggung jawab imam? Jangan-jangan tuh bermudah-mudah bisa lah jadi imam. Hey, harus tahu dulu nih. Selain tadi memenuhi kualifikasi, apa sih sebenarnya tanggung jawab besar bagi seorang Ya, al-imam damin alal makmum. Al-imam dhamin ala makmum. Ya, imam itu menanggung sholatnya makmum. Menanggung. Nah, kata ini secara redaksional ini menimbulkan rasa takut. Sehingga ada sebagian ulama yang nggak mau sepanjang hidupnya jadi imam. Malah ada Tapi kalau jadi khotib mau. Memberikan tausiah mau. Menjadi khutbah dia mau. Tetapi jadi imam karena redaksinya dipahami secara tekstual mereka nggak mau. Nah oleh ulama kata domin menjamin ini apakah kesahan mereka itu nanti di hadapan Allah bertanggung jawab semua di pundaknya. Ternyata kata jamin itu bukan begitu. Sistem penilaian orang per orang yang disebut dengan sholat munfarid dengan sistem imamah, sholat dengan berimam itu tadi, maka ulama
mengatakan kalau dia sholat berjamaah itu yang diperiksa cuma imamnya aja, itu maknanya. Kan ada orang yang belum bagus sholatnya, baru belajar bersolat, termasuk ada yang bawa anaknya supaya mengenal. Apakah mereka semua sholatnya? Semuanya yang diterima kalau imamnya bagus. Masya Allah. Nah ini kajian fikihnya begitu. Kalau imamnya jelek gimana? Iya. Kalau di satu masjid itu ada yang bagus sholatnya, super bagus, maka itu juga mengangkut sholat berjamaah. Jadi makna sholat berjamaah itu, domin kata imam itu dia memberikan makna orang yang tidak bagus atau belum bagus sholatnya terangkat sekalian. Saya pernah dulu kasih contoh tuh, kalau kita ke pasar induk mau beli jeruk 1 ton atau 1 keranjang itu kan ada tuh yang kan, nah kita bayar ketika di rumah semuanya enggak bagus. Ada yang asem, ada yang mungkin busuk sedikit ya ada tapi yang kan enggak layak, kualitas A. Enggak layak, tetapi waktu ditimbang dia diberi harga. Harganya sekian juta. Baik. Tapi kalau sholat pribadi maka penilaiannya bisa jangan-jangan kita sholat kita seperti yang busuk itu tadi. Makanya jadi kalau kita merasa kita bisa mengevaluasi diri, kayaknya sholatnya masih butuh peningkatan, afdolnya jamaah. Masya Allah, itu pahalanya juga jadi nambah ya kan, keutamaan juga jadi nambah ya Pak Kiai, insya Allah. Menarik sekali, tapi kita harus jeda lagi Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Gapai Kemuliaan dalam episode menjadi imam dan makmum dalam sholat. Pak Kiai, kalau misalnya kita kemudian menjadi makmum, kita merasa tapi ini bacaan imamnya salah nih, kita tahu nih gitu, kita yakin gitu. Tapi kondisinya kan kita sudah jadi makmum, itu bagaimana ya baiknya? Iya, oleh karena itu kalau kita di kampung sendiri, di lingkungan sendiri, dengan kita di luar, kehati-hatian kita itu dengan ijtihad. Begini maknanya. Kan bisa jadi kita ikut sholat berjamaah, ternyata pada sholat jahar bacaannya dia tidak sempurna. Gitu. Dan kita, maaf kata, dalam menurut kita lebih fasih, bahkan kita nilai yang dia baca ini sudah halalnya ini merubah maknanya. Maka bagi orang yang punya kapasitas ini, dia nggak boleh meneruskan. Maka dia harus mengundurkan diri, dia mufarraqah. Nah, mufarraqah itu bisa dengan dua. Mufarraqah dia bermakna dia melakukan sholat sendiri, ya sudah secara ekstrim dia tidak sama dengan imamah yang berlaku. Harus diulangi lagi atau tinggal melanjutkan? Terus saja, langsung saja tanpa diulang. Nah, yang kedua ini yang lebih tasamuh. Jadi dia mufarraqah, tetapi bacaan dia itu ditoleransikan dengan bacaan imam. Sehingga orang menganggap dia tidak mufarraqah. Tapi sebenarnya dia mufarraqah. Karena menurut dia bacaannya rusak. Mufarraqahnya wajib. Tapi nggak boleh orang yang sok-sokan. Artinya sok-sokan tuh begini. Kan ada orang yang suaranya kurang bagus, tetapi dalam ilmu tajwid, makharijul huruf dan lain sebagainya itu benar gitu. Nah, kita nggak boleh mufarraqah, berarti kita salah menilai. Ya, jadi benar-benar dia menguasai ilmu tajwid. Ya, yang kedua dia menguasai bahasa Arab. Oh, ini maknanya udah berubah. Ya, seperti kalau kita mau kasih contoh ya, tasdid saja dibuang maknanya menjadi kabur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Buang tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah dan hanya kepada sinar matahari kami minta tolong. Kan dia berarti kan musyrik, dia murtad, dia nggak tahu kalau sudah keluar gitu loh. Pentingnya untuk paham. Nah, jadi
si makmumnya itu keluarnya wajib. Karena dia nggak boleh membenarkan imam yang salah. Ya, berbeda halnya kalau seandainya qiraatnya yang berbeda. Maliki yaumiddin, ya. Dia dengar ada orang bacakan Maliki yaumiddin. Wah, ini mufarraqah. Enggak boleh mufarraqah, dia qiraatnya tidak sama dengan yang kita lazim. Karena di dalam Al-Fatihah itu Al-Quran ala sab'ati ahrufin. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Yang dimaksud huruf di situ adalah qiraatnya. Jadi ada qiraat yang membaca Malik, tapi ada yang qiraat yang membaca Malik. Tetapi dari sisi makna tidak berubah. Oke, Masya Allah. Dia nggak boleh bilang, wah ini salah baca nih. Padahal dia yang nggak paham ketinggian dari cara membaca si imam. Itu mengapa kalau kita jadi imam, kita nggak boleh memanfaatkan ilmu kita pada saat orang belum tentu paham dengan kita. Jadi kalau tidak sama frekuensi, nggak boleh. Seperti membaca qiraat-qiraat yang tidak lazim. Ya, itu nggak boleh di dalam kalau kita jadi imam. Imam, iya. Jadi karena yang bisa dia khawatirkan dipahami nanti dia tanggapnya kita salah. Masya Allah. Ini masih banyak sebenarnya yang pengennya dibahas Pak Kiai, tapi waktu kita juga terbatas. Masya Allah, ini soal kita belum membahas tentang bagaimana posisi. Aduh, ini PR ya. Insya Allah nanti tambah ada setengah jam lagi. Oh, maunya. Bagaimana produser? Masya Allah, siapa tahu ya. Jadi bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi, ya, mudah-mudahan. Terlalu luas. Iya, terlalu luas soalnya ya Pak Kiai. Baiklah Pak Kiai, sekali lagi terima kasih atas ilmunya hari ini. Insya Allah nanti PR kita bersama, insya Allah nanti masih akan kita lanjutkan lagi bahasan tentang sholat berjamaah ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita ini yang mungkin sedikit ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikan bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.